Bab 1166. Apa identitas dia sebenarnya? Ben menunjuk pada Nyonya Perkins. Kata-kata yang dia ucapkan membuat Nora dan yang lainnya tercengang. Faktanya, Ben sudah lama memendam kata-kata ini di dalam hatinya. Hanya saja karena sebelumnya Sean berada di kota Riverfall dan berbicara secara langsung kepada keluarga Perkins. Anak buah seperti Ben dan Theo sama sekali tidak berani macam-macam. Namun, sekarang Sean tiada di sini. Karena dia sudah menyerahkan Nora kepada Ben. Maka dia tentu berhak untuk mengkritik apa yang telah dilakukan keluarga Perkins. Kamu! Jangan omong kosong di sini! Nyonya Perkins menampar meja, matanya sangat kompleks. Sudahlah, kalau begitu kalian anggap aku sedang omong kosong saja. Apa kamu tahu bahwa saat aku dan Kak Theo kembali, kami sudah membuat keputusan? Kami meninggalkan angkatan darat di barat laut dan kembali ke sisi jenderal. Tangan kiri kaya dan berkuasa dan tangan kanan bagaikan pisau baja yang berani membunuh siapapun. Kalau keluarga Perkins layak, semua ini milik kalian. Kalau keluarga Perkins tidak layak, kami akan membunuh kalian. Apa kalian tahu, kalau bukan karena jenderal melarang, tiada keluarga Perkins di kota Riverfall hari ini. Begitu Ben berkata seperti itu, Nyonya Perkins, Yates, Fanny, semuanya menatap dengan mata terbelalak. Dalam matanya ada kekejutan, ketakutan, dan sedikit kemarahan. Sean tidak pernah mengatakan bahwa dia ingin menghancurkan keluarga Perkins di depan semua orang keluarga Perkins. Hari ini, Ben mengatakan fakta ini tanpa belas kasihan. Sebenarnya adalah berdasarkan kekuatan Sean di kota Riverfall beberapa waktu lalu. Jika dia ingin menghancurkan keluarga Perkins, benar-benar bukan hal yang sulit. Bagaimanapun, sebelum Sean meninggalkan kota Riverfall, dia sudah kaya dan berkuasa. Kedudukannya juga berada di puncak kota Riverfall. Jelas tidak sulit baginya untuk menghancurkan keluarga Perkins. Keluarga Eason di kota Riverfall adalah presiden. Jadi, mereka tidak bisa menyangkal kata-kata Ben. Aku akui kemampuan Sean. Namun, apapun itu tidak akan terjadi tanpa alasan. Ada orang bilang dia adalah penjahat yang diburu di angkatan darat. Kalau benar-benar bukan dia, kenapa dia melarikan diri? Nyonya Perkins terdiam selama beberapa detik, lalu mengungkit masalah ini lagi. Apa jenderal perlu menjelaskan masalahnya padamu? Ben mencibir dan menjawab dengan tidak segan. Bagaimana denganmu? Apa kamu berani ikut aku pergi berdebat dengan orang-orang itu? Nyonya Perkins juga bertanya pada Ben dengan cibiran di wajahnya. Kata-kata ini membuat Ben bungkam di tempat. Tentu saja dia tidak berani. Orang-orang yang dikirim oleh Odom memang tidak berani menyerang Nora. Namun, mereka pasti berani bertindak pada Ben. Mungkin pada saat itu, dia akan menyandera Ben sebagai ancaman untuk memaksa Sean muncul. Namun, sekarang rencana Sean belum selesai, mana boleh muncul sesuka hati. Jadi, Ben memang tidak berani. Lihat, kamu tidak berani. Jadi, apa lagi yang bisa kamu katakan? Melihat Ben tidak berbicara, Nyonya Perkins segera menunjukkan cibiran. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Percaya atau tidak itu urusan kalian. Tapi aku akan membunuh siapapun yang menindas Nona Nora. Ben sudah sangat tidak sabar saat mendengar itu. Dia sudah mengatakan apa yang bisa dia katakan. Keluarga Perkins tetap tidak mendengarkan, jadi dia juga tidak bisa berkata apa-apa lagi. Bagaimanapun, apakah keluarga Perkins percaya atau tidak juga tidak berpengaruh pada Sean? Kalau begitu, apa dia benar-benar? Tiba-tiba, Nora memandang Ben dan melontarkan pertanyaan yang sama. Mendengar itu, Ben tiba-tiba berbalik melihat Nora dengan sulit dipercaya.
semua orang boleh bertanya. Tapi seharusnya Anda tidak bertanya seperti ini. Ben memandang Nora, hatinya sangat kecewa. Dia tahu bahwa banyak hal yang dilakukan Sean adalah untuk Nora. Sean tidak ragu-ragu membuang waktu lama dan banyak uang hanya untuk membantu Nora mengatur segalanya. Namun, saat ini Nora bertanya seperti ini. Hal ini melambangkan ketidakpercayaannya pada Sean. Saat ini, Ben merasa Sean sedikit dirugikan. Bukan aku tidak mempercayainya. Hanya saja, aku ingin tahu semua itu benar atau tidak. Aku ingin dia memberitahuku secara pribadi. Apapun yang dia katakan, aku akan mempercayainya. Nora menggigit bibir merahnya dan berkata sambil menatap Ben. Kalau begitu, tunggu jenderal pulang dan memberitahumu secara pribadi saja. Ben mengangguk ringan dan tidak berbicara lagi. Nora, kamu jangan keras kepala. Sekarang kalau kamu menyerahkan saham keluarga Perkins secara inisiatif, keluarga Perkins masih bisa diselamatkan. Kalau kamu benar-benar ingin bersama dengan seorang penjahat, sampai saat itu kita semua akan tamat. Yates mundur selangkah dan berkata kepada Nora. Namun, Nora menggelengkan kepala dan masih bersikeras pada pikirannya sendiri. Tidak peduli apakah Sean adalah penjahat yang dicari di Angkatan Darat atau bukan. Dia tidak akan memberikan saham kepada Yates. Yates, kamu ingat apa yang kamu katakan hari ini? Tunggu hari di mana dia kembali. Kamu lihat, apa identitas dia sebenarnya? Aku berharap saat itu, keluarga Perkins tidak akan menyesalinya dan kalian tidak akan memohon maaf padanya. Ben memandang Nyonya Perkins bertiga dengan tatapan yang sedikit kasihan. Hei, kami akan menyesal. Tidak peduli apa identitasnya, kami tidak akan menyesalinya. Walaupun menyesal, aku hanya akan menyesal telah menerimanya. Nyonya Perkins mendengus dingin dan bangkit untuk berjalan menuju luar. Karena cara ini tidak bisa dilakukan, tiada gunanya dia tinggal di sini. Nona Nora, kami juga akan pergi. Kalau ada apa-apa, hubungi saya kapan saja. 1 hari 24 jam, kami selalu menunggu. Ben meletakkan kartu nama, lalu membawa orang-orang berbalik pergi. Di sisi lain, Nora perlahan duduk di sofa dengan tatapan muram. Melihat ponsel di genggamannya, dia ingin menghubungi Sean, tetapi terakhir malah meletakkannya. Dia sekarang bahkan tidak tahu apa nomor ponsel baru Sean. Aku akan menunggumu. Tunggu kamu kembali, jawab pertanyaan secara pribadi. Nora perlahan mendongak, tatapannya sangat tegas. Pukul 7,5 malam hari. Hotel Green di ibu kota selatan. Bos Real Estate Fortuna mengundang semua elite di bidang industri real estate ibu kota selatan untuk mengadakan pesta makan malam seperti ini. Awalnya, tentu saja Sean menganggap remeh untuk menghadiri perjamuan ini. Namun, sekarang rencananya telah berubah, tentu saja dia harus hadir. Bagaimanapun, jika ingin berdiri di ibu kota selatan, kegiatan sosial yang merepotkan ini tidak dapat dihindari. Bab 1167. Apa harus pilih tempat saat memukulmu? Saat Sean dan Theo tiba, beberapa orang sudah tiba lebih awal. Parkiran terbuka di luar juga terdapat banyak mobil mewah, sembarang satu pun berharga miliaran. Jika berada di jalan raya, mungkin sebuah mobil mewah miliaran akan menarik perhatian. Namun, mobil mewah miliaran adalah hal biasa di sini. Jika sebuah mobil biasa berhenti di sini, malah akan sangat menarik perhatian. Orang-orang ini benar-benar banyak uang. Theo mencari tempat parkir sambil menghela napas. Beberapa tahun yang lalu, industri real estate sangat menjanjikan. Asalkan berusaha di bidang real estate, pasti akan sukses. Kata-kata Sean membuat Theo ingin tertawa tetapi tidak berani tertawa.
Dia hanya bisa berusaha untuk menahan diri. Deng! Saat itu, ponsel Theo menerima pesan. Theo meliriknya, lalu segera menutup ponsel dan memasukkannya ke dalam saku. Sean yang baru saja mau turun dari mobil melihat aksi Theo dan perlahan berhenti. Ada apa? Sean menatap Theo dan bertanya dengan lembut. Tidak ada. Theo menunjukkan ekspresi sedikit aneh, lalu langsung turun dari mobil. Namun Sean sangat memahami Theo, bagaimana mungkin dia tidak menyadari sesuatu. Berhenti! Satu kata Sean yang tidak keras malah membuat tubuh Theo bergetar dan perlahan menarik telapak tangannya. Masalah keluarga? Sean bertanya lagi setelah jeda. Ya. Theo terdiam selama 2 detik, tetapi dia tidak berani berbohong. Katakan! Sean melontarkan kata itu dengan lembut. Yates memaksa Nona Nora untuk menandatangani kontrak pengalihan saham. Nyonya Perkins dan Fanny juga terlibat dalam masalah ini. Theo melaporkan dengan nada rendah sambil mengamati ekspresi Sean dengan hati-hati. Benar saja, mata Sean dingin dan wajahnya menjadi muram. Nora adalah wanita pertama yang benar-benar disukai Sean. Nora juga batas kesabarannya. Theo tahu bahwa Sean akan sangat marah, sehingga tadi dia ingin merahasiakannya. Jenderal, jangan khawatir. Ben sudah menyelesaikan masalah ini. Apalagi mereka sudah diberi peringatan. Kelak mungkin mereka tidak berani macam-macam lagi. Theo segera menceritakan kejadian berikutnya. Namun, kedinginan di wajah Sean tetap tidak berkurang sedikit pun. Aku tidak menyangka mereka tetap saja tidak berubah. Anda baru pergi 2 hari, mereka sudah mulai tidak sabar. Theo menghela napas ringan dan merasa bungkam terhadap perilaku keluarga Perkins. Kalau ada lain kali, aku akan kembali dan menghancurkan keluarga Perkins secara pribadi. Nada bicara Sean sangat dingin. Theo hanya berani mengangguk tanpa sepatah kata. Omong-omong, Jenderal, keluarga Perkins seperti ini karena ada desas-desus bahwa Anda adalah penjahat yang diburu di Angkatan Darat. Itu sebabnya mereka berani bertindak lancang. Theo berkata dengan pelan sembari membuka pintu mobil untuk Sean. Sean mengangguk dengan ringan. Tanpa diragukan, ini pasti trik dari Odom. Namun, sekarang Sean tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa diingat untuk sementara, nanti dihitung sekalian bersama Odom. Loh, bukankah ini Tuan Lane? Sean baru saja berjalan ke pintu masuk hotel, langsung terdengar suara aneh dari sampingnya. Theo yang berada di belakangnya sedikit mengernyit dan berbalik menatap ke arah suara berasal. Saat ini hanya melihat Chad sedang menatap Theo sambil mencibir. Theo sedikit menyipitkan mata. Jika dia tidak salah, orang ini seharusnya adalah anak buah direktur dari Real Estate Woodland. Tuan Lane benar-benar tidak pernah meninggalkan setiap jamuan. Chad yang mengenakan setelan jas menghampiri sambil mencibir. Cari mati. Theo ada di samping dan bertanya dengan cemberut. Jangan bilang cari mati dulu. Tidak tahu apa proyek Tuan Lane berjalan lancar. Ketika Chad menanyakan hal itu, tatapannya penuh dengan kesinisan. Bagaimanapun, sini adalah ibu kota selatan. Jumlah koneksi Real Estate Woodland jauh melebihi Real Estate Lane yang baru saja berdiri. Jadi, mereka baru-baru ini membuat rencana untuk menyulitkan Sean. Justru karena inilah Chad berani bertindak sombong di depan Sean. Sean melirik Chad, lalu ingin masuk ke dalam. Sean bahkan tidak berminat untuk berurusan dengan lawan seperti Chad. Apa Tuan Lane belum makan malam? Begitu buru-buru masuk?
Chad mencibir dengan wajah yang sinis. Ada pepatah yang mengatakan bahwa kalau tidak mencari mati, tidak akan mati. Namun, hal yang tidak bisa kamu sangkal adalah setiap hari banyak orang yang mencari mati di dunia ini. Chad bajingan ini sangat pandai dalam hal ini. Kamu kemari. Sean menghentikan langkah. Dia berbalik dan mengaitkan jarinya pada Chad. Kenapa? Chad sedikit menyipitkan mata. Seret. Detik berikutnya, Sean melangkah maju dan menampar dengan punggung tangan. Plak! Dengan suara tamparan yang garing, Chad dipukul hingga berputar 2 putaran, lalu berguling ke bawah tangga hotel. Menurutmu aku sudah makan belum? Sean menurunkan tangan dan berdiri di tangga, lalu bertanya dari ketinggian. Theo di samping tertawa saat melihatnya. Jika tidak makan, apa ada kekuatan sebesar itu? Sean, kamu bernyali. Apa kamu tahu di mana tempat ini? Hotel ini adalah industri milik Real Estate Woodland. Berani kamu memukulku di sini? Setelah Chad bangkit, dia menunjuk Sean sambil berteriak. Apa harus pilih tempat saat memukulmu? Mendengar itu, Sean menggelengkan kepala dengan terkekeh. Pada saat yang sama, kedua satpam di sekitar segera memanggil dengan radio. Dengan segera, banyak satpam yang berjalan menuju pintu. Dengan segera, banyak satpam yang berjalan menuju pintu. Sean, apa kamu tidak merasa terlalu angkuh? Saat itu, terdengar suara seseorang. Sean melihat dengan saksama. Dia adalah Seth, Direktur Real Estate Woodland. Tuan Seth. Satpam yang berdiri di pintu dan para penyambut menyapa Seth satu persatu. Mereka tidak mengenal Chad, tetapi apa mungkin tidak mengenal Seth? Sean melirik Seth. Sepertinya tempat ini memang miliknya. Kalau kamu tidak sadar diri, aku akan membuatmu tidak bisa masuk ke hotel ini. Dua pengawal di belakang Seth perlahan melangkah menaiki anak tangga dengan wajah muram. Saat ini, tidak kurang dari 20 satpam sudah berkumpul di depan pintu hotel. Orang-orang ini semuanya adalah karyawan Seth, tentu saja mendengarkan kata-katanya. Anak buahmu tidak patuh, biar aku bantu mengajarinya. Kamu seharusnya berterima kasih padaku. Awalnya Sean merasa kesal karena masalah Nora. Sekarang Chad mengambil inisiatif untuk memprovokasi dia. Mana mungkin dia bersikap sabar. Hehe, aku lihat kamu benar-benar dikasih hati minta jantung. Coba kamu pukul dia lagi. Saat ini, Seth berada di wilayahnya sendiri. Dia sangat percaya diri dan langsung bertengkar dengan Sean. Dia berbicara sambil menarik Chad ke depannya. Plak! Seth baru saja berbicara. Sean langsung menampar wajah Chad lagi. Chad yang malang baru saja menaiki anak tangga. Sekali lagi terjatuh berguling-guling ke bawah tangga. Bab 1168. Kamu sudah tamat. Kamu! Seth benar-benar tidak menduga bahwa Sean berani memukul anak buahnya di sini. Aku sudah mencobanya. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Sean meletakkan kedua tangan ke belakang punggung sambil tersenyum. Suasana hati yang awalnya masih kesal menjadi sangat nyaman setelah menampar sebanyak 2 kali. Sikap ini membuat Seth makin marah. Lebih dari 20 satpam di samping mereka pun makin antusias untuk bertindak. Namun, Seth mengaku sebagai orang kelas atas dan benar-benar tidak suka menyelesaikan masalah dengan cara kasar. Dia lebih suka menggunakan beberapa cara keji untuk membuat Sean kehilangan segalanya, kemudian memohon belas kasihan dengan sengsara. Apa kamu benar-benar mau berlawanan dengan Seth?
Seth menarik napas dalam-dalam, nadanya penuh kedinginan. Berlawanan denganmu? Apa kamu pantas? Mendengar itu, Sean berkata sambil tersenyum sinis. Kamu? Ketika mendengar itu, Seth tiba-tiba menggertakkan giginya lagi. Dia menemukan bahwa dirinya sama sekali tidak bisa berkomunikasi dengan Sean. Pemuda berusia 20-an tahun di hadapan ini benar-benar tidak bernalar. Jadi, cara rubah berekor 9 seperti Seth sama sekali tidak berguna di depan Sean. Dengarkan baik-baik. Dimanapun aku berada, sebaiknya kamu memejamkan matamu. Sean menunjuk pada Seth, lalu berbalik dan pergi. Berhenti! Kamu mau pergi begitu saja setelah memukul anak buahku? Apa kamu benar-benar anggap tempat ini sebagai taman belakang rumahmu? Seth segera melangkah maju, menaiki anak tangga dan menatap Sean dengan mata dingin. Lalu, bagaimana kamu ingin menyelesaikannya? Theo mengerutkan kening dan melangkah maju. Dia mengambil alih pembicaraan dan bertanya, apa kaitannya denganmu? Kamu hanya anak buahnya saja. Seth mencibir, bahkan tidak menatap Theo. Ketika Theo mendengar itu, wajahnya sedikit suram. Betul, dia rela melakukan segala sesuatu untuk Sean. Namun, dia sama sekali tidak memperbolehkan orang lain menghinanya seperti ini. Theo melirik Sean, kemudian menahan amarah dengan menggertakkan giginya. Katakan, bagaimana kamu mau menyelesaikannya? Seth pun menatap Sean dan bertanya, bertarung saja, mau bagaimana lagi? Nada bicara Sean sangat cuek. Padahal, hatinya sudah tidak sabar. Seth menghina Theo yang menjadi anak buahnya, juga membuat dia sangat kesal. Hanya dia sendiri yang bisa memukul dan memarahi anak buahnya. Sedangkan orang lain tidak boleh memarahinya setengah kata pun. Memukul anjing harus melihat tuannya dulu. Apa kamu benar-benar mau mati? Wajah Seth menjadi makin muram dan matanya juga penuh dengan ancaman. Selanjutnya, terjadi adegan yang tidak diduga oleh semua orang. Plak! Sean tiba-tiba mengangkat lengan, kemudian menamparnya dengan kejam. Kali ini, dia menampar ke wajah Seth. Orang-orang seperti Seth memiliki banyak kegiatan sosial sepanjang tahun. Staminanya sangat lemah karena minuman dan wanita. Bagaimana bisa menahan tamparan Sean? Gelup. Seth juga ditampar hingga terjatuh ke lantai dan berguling ke bawah tangga. Kalau memukul anjing harus melihat tuannya, aku lebih suka memukul tuan dan bawahannya sekaligus. Kata-kata Sean penuh dengan penghinaan. Semua orang terkejut. Sekitar 20 satpam di sebelah mereka menoleh ke bawah anak tangga dengan mata terbuka lebar. Pada saat ini, Seth dan Chad ditampar jatuh oleh Sean dan mengalami mimisan. Jangankan Chad. Siapa itu Seth? Dia adalah direktur Real Estate Woodland. Kekayaan Real Estate Woodland pasti melebihi 4 triliun. Melihat seluruh industri real estate ibu kota selatan, Real Estate Woodland bukanlah perusahaan kecil. Seth juga tokoh terkemuka di ibu kota selatan. Kapan dia pernah menerima perlakuan seperti itu? Namun, menghadapi Sean, identitasnya sebagai miliarder sama sekali tidak berguna. Sebuah tamparan langsung menaklukkannya. Ada pepatah berkata bahwa memukul anjing harus melihat tuannya. Sean tidak hanya ingin memukul bawahannya, tetapi juga tuannya. Menurutmu, apa tidak bikin emosi? Apa kamu sudah mengalah? Sean berdiri di tangga, menatap dan bertanya pada Seth dari ketinggian. Kamu bakal tamat! Seth perlahan menunjuk pada Sean sambil mengancamnya.
Amarah dalam matanya seperti gunung berapi yang meletus akan meletus kapan saja. Kenapa bengong mulu? Bertindak! Hajar mereka semua sampai mati! Seth benar-benar kehilangan akal sehatnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dirinya bisa ditampar wajahnya di ibu kota selatan. Hari ini, Sean tidak hanya menamparnya, tetapi juga melakukan ini di hotel milik Seth. Jika Seth tidak mengembalikan martabatnya, kelak bagaimana dia bisa berbisnis di ibu kota selatan? Sampai saat ini, sekitar 20 satpam tampaknya baru saja bereaksi. Seret! Seret! Sontak, lebih dari 20 satpam mencabut tongkat karet hitam di pinggang mereka, kemudian bergegas menuju Sean. Siapa yang bergerak akan dipukuli. Theo melangkah maju dan menghalang Sean bagaikan menara besi. Seolah-olah siapapun tidak bisa menjebolnya. Antek-antek ini tidak perlu Sean bertindak secara pribadi. Theo bisa menyelesaikannya sendirian. Awalnya, lebih dari 20 satpam masih menganggap remeh. Theo hanya seorang diri. Bukankah sangat mudah untuk mengurusnya? Namun, dengan segera mereka menyadari kesalahan mereka. Theo berdiri di samping Sean dengan kaki diam dan hanya mengayunkan lengannya. Dengan satu tinju, seorang satpam terbang ke bawah tangga. Satu tamparan lagi, satpam lain terkap, Theo hanya seorang diri. Bukankah sangat mudah untuk mengurusnya? Namun, dengan segera mereka menyadari kesalahan mereka. Theo berdiri di samping Sean dengan kaki diam dan hanya mengayunkan lengannya. Dengan satu tinju, seorang satpam terbang ke bawah tangga. Satu tamparan lagi, satpam lain terkapar di lantai dan mengalami mimisan, lalu pingsan. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Theo sendirian menaklukkan 7 satpam. Sisa beberapa orang pada ketakutan dan tidak berani melangkah maju. Hanya ini kemampuan kalian. Sungguh memalukan. Sean meletakkan tangan di belakang punggung dengan wajah yang santai. Sean, kamu pikir siapa dirimu? Seth perlahan mendongak dan menyeka darah dari lubang hidungnya. Apa kamu berpikir bahwa kamu jago bertarung sehingga bisa bertindak semena-mena? Di dunia ini, uang lebih berguna daripada kekerasan, sedangkan kekuasaan lebih berguna daripada uang. Kamu bakal tamat. Seth menunjuk pada Sean, nada bicaranya penuh ancaman. Betul, apa yang dikatakan Seth tidak salah. Terkadang ada hal yang tidak bisa diselesaikan dengan uang, tetapi bisa diselesaikan dengan kekuasaan. Dalam masyarakat ini, orang-orang yang kaya dan berkuasa benar-benar tidak mudah diprovokasi. Tuan Seth, aku akan menelpon seseorang. Setelah Seth bangkit dari lantai, dia langsung mengeluarkan ponselnya. Hentikan! Pada saat ini, sebuah teriakan tiba-tiba datang dari belakang.